Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, bertemu kembali dengan saya Rumonda Lubis dari Muslim Semansa 90 Medan Channel. Di sini kita akan lanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diambil dari artikel situs kisahmuslim.com. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian 2. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Babil. Penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembah patung itu, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 52. Kaumnya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami yang menyembahnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 53. Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka, selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Anbiya ayat 54. Kaumnya menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 55. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq mengatakan dari Abul Ahwas dari Abdullah, ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya, bahkan ada yang mengatakan bapak kaum tersebut, melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami?" Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin." Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata, "Mengapa kalian tidak makan? Dan mengapa kalian tidak bicara-bicara?" Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya, yaitu yang digunakannya untuk menghancurkan patung-patung tadi, di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkan patung lain, karena patung ini tidak rela ada yang disembah selain ia. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi, mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 59. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Kaumnya berkata, "Bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 61. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara, sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 64, yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa bicara? Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Maka mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak memberi bahaya kepada kamu?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 66. "Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 67. Inilah jihad pertama para nabi, yaitu berdakwah dan menegakkan hujah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kekerasan, karena Ibrahim telah menghancurkan patung mereka dan menghina sesembahan mereka. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sedang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh, ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah manjenik atau alat pelempar atas usulan seorang dari daerah Akrat Persia. Syuaib al-Jabai berkata, namanya adalah Haizan. Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Setelah itu, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan terikat dari manjenik itu ke dalam api. Saat itu, Nabi Ibrahim berkata, "Cukup bagiku hanya Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung." Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah berkata, kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Ibrahim. Ketika itu, ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu wazak, dikenal sebagai cicak atau tokek, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya berkurang dan seterusnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, wallahu alam. Sahabat Muslim, sampailah kita di penghujung bagian kedua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikuti lanjutan cerita ini di video berikutnya. Atas nama
tim produksi Muslim Semansa 90 Medan Channel, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.